Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube JNT Express Sumatera Barat bersama saya Rafirgo Pratama dalam konten COD, curhatan orang dalam. Dan kali ini saya sudah kedatangan satu orang bintang tamu spesial lagi. Ada Bapak Harvin Adnan. Selamat datang Pak Harvin. Selamat datang Pak Igo. Ya, dan Pak Harvin ini adalah seseorang yang sangat misterius juga di JNT. Sangat ditakutin juga ya Pak Harvin. Bisa dibilang gitu nggak sih? Bisa dibilang kalau di luar sih kebanyakan orang nyangkanya gitu. Dan kali ini nih Pak Harvin, kita akan buka-bukaan juga nih tentang siapa sih Pak Harvin sebenarnya, gimana sih kehidupan pribadi, seputaran hobi dan jangan. Seputaran kehidupan pribadinya, hobi dan juga pekerjaannya. Boleh Pak Harvin? Boleh. Perkenalkan dulu dirinya Pak Harvin. Oke, perkenalkan nama saya Harvin Adnan, biasa dipanggil Harvin di JNT Express, jabatan sebagai trainer, dan saya sudah bekerja di perusahaan ini sudah tepatnya 5 tahun. Seperti episode sebelumnya juga sudah membahas juga tentang Pak Harvin, ada angkatan juga ya Pak Harvin ya, termasuk orang lama juga ya? Alhamdulillah gitu, seperti itu. Dari awal merintis, dari JNT berdiri? Iya, lebih tepatnya dari JNT pertama kali berdiri. Untuk status gimana nih Pak Harvin? Kalau untuk status sekarang belum punya istri, itu aja. Belum punya istri. Dan kita nggak tahu ya apakah sudah punya picir atau yang lainnya. Ada yang godain nggak sih Pak Harvin? Kalau untuk godain nggak ada sih. Kan admin kan banyak tuh, ada yang godain nggak sih? Nggak ada, malah pada takut ngechat aja, pada nggak berani ke saya gitu. Itu godain ya, nggak ada yang godain. Kalau ngegodain ada nggak sih? Nggak juga sih. Nggak ada juga sih. Hanya dialah yang tahu. Untuk tempat tinggal di mana nih Pak Harvin? Saya tinggal di Jalan Kampung Batu nomor 165. Tepatnya itu di dekat jembatan Siti Nurbaya. Masih bersama orang tua ya? Ya, masih sama orang tua, tinggal masih sama. Buat teman-teman di luar yang kepengen menjadi seseorang yang spesial juga buat Pak Harvin yang mau dibawa ke rumah barunya, nanti kita bakalan bahas juga ya seputar rumah baru dari Pak Harvin. Boleh langsung intip di Instagramnya. Instagramnya apa Pak Harvin? Instagram Harvin Adnan. Harvin Adnan yang 3.000 follower itu? Bukan, 15k. 15k. 15k kurang lagi. 15 kurang dari kurang 15. 14k. Kalau untuk asli mana sih Pak Harvin? Asli ya. Kalau asli itu saya sih lahirnya di Padang. Saya lahir Padang. Tapi bapak orang Padang, ibu orang Pariaman. Blasteran Blasteran apa itu namanya? Blasteran Padang Pariaman Papir. Tapi saya lihat Pak Harvin ada perawakan orang luar, orang perawatan bule. Orang Thailand bukan Pak Harvin? Bukan, kayaknya Nigeria. Enggak sih, kurang tahu ya. Kurang tahu sih. Baik, tadi saya juga dengar Pak Harvin ini di si JNT Express ini di divisi trainer ya. Itu pas masuk JNT langsung trainer atau gimana sih Pak Harvin? Kalau pas masuk JNT itu saya nggak langsung trainer sih. Dari mana dulu? Awalnya itu ya pasti kita sama-sama merintis juga di awal. Pertama itu saya juga handle daerah Padang. Daerah Padang juga kita sama-sama untuk satu tim. Yang pertama itu buat jadi sprinter juga. Pick up barang juga iya, termasuk Bu Okta juga ikut-ikut pick up barang, terus kita juga bantu delivery juga. Terus habis itu saya suruh handle satu daerah Padang. Berarti udah semua divisi sudah coba lah ya Pak Harvin ya? Semua divisi mungkin belum semua sih. Apa yang belum? Divisi apa yang belum? Kalau divisi mungkin yang belum pernah ya nggak mungkin kan, di finance nggak mungkin. Terus juga, tapi dari bagian lapangan udah coba semua sih. Kalau boleh tahu apa sih Pak Harvin bedanya trainer dulu dengan trainer sekarang? Kan dari awal nih. Oh ya, bedanya mungkin sudah lumayan banyak, sangat banyak sih bedanya di awal sama sampai sekarang. Nih, pada tahun pertama sebenarnya itu kan saya masih handle daerah Padang tuh. Terus tepatnya di 2016 itu kisaran bulan 4 kalau nggak salah saya itu baru saya diangkat menjadi trainer di sana. Awalnya itu malah di trainer di awal itu saya nggak tahu apa-apa.
Bisa potong sedikit, Parvin, pas Parvin masuk itu divisi trainernya udah ada atau belum sih? Belum sih. Belum ada, memang belum ada ya. Saya pikir memang sudah ada trainer yang duluan dari Parvin gitu, bukan? Belum ada sih, karena di awal itu memang nggak ada divisi trainer. Bahkan dari pusat pun juga nggak ada divisi trainer. Berarti memang dari pusatnya yang belum ada ya? Memang juga belum ada. Kita langsung di sini di Padang kita bikin divisi trainer sendiri tanpa ngikutin pusat. Nah, otomatis pada saat itu saya juga basic di trainer juga nggak ada sebenarnya. Basic di trainer itu nggak ada, yang saya itu belajarnya otodidak. Otodidak belajar dari YouTube, terus lihat orang komunikasi kayak gimana, orang ngomong-ngomong juga kayak gimana, terus belajar materi sendiri, coba bikin materinya sendiri, PPT-nya sendiri juga kayak gimana gitu. Sampai 2017 itu barulah dari divisi HQ, headquarter kita itu udah ada divisi trainer, dia baru buka, baru join. Nah, mereka langsung kelompokan dalam satu tim. Udah ada grupnya ya. Sudah kita ada grupnya. Itu ketemu nggak sih Pak Arvin sama orangnya, dan apa pergi ke suatu pelatihan atau gimana sih? Ya, ketemu, pasti kita ketemu untuk dikumpulkan di satu titik, satu tempat untuk yang ada di trainer seluruh Indonesia, dan kita juga ditrainingin, dikasih bekal, dikasih materi, terus dikasih sertifikat juga bahwasannya kita ini memang udah terlatih untuk menjadi seorang trainer. Gitu. Itu di mana Pak Arvin? Tepatnya di Jakarta. Di Jakarta, naik pesawat berarti ya. Baik, itu kan berarti kan Pak Arvin udah dikumpulin ya sesama trainers Indonesia ya. Itu di mana tuh Pak Arvin? Di Landmark Fluid, Jakarta Selatan. Di kantor pusatnya? Di kantor Jakarta Utara, sorry. Jakarta Utara. Di kantor Suara pusatnya. siapa ya? Utara katanya. Iya, itu ada yang bantuin itu. Yang bantuin ingetin itu. Saya juga pernah ke sana sih. Udah pernah ya? Jualan kaca. Oh, berarti kemarin yang dekat hotel saya itu Pak Igo mungkin ya? Gitu. Jualan kaca. Naik pesawat dong Pak Arvin? Iya, naik pesawat. First atau gimana itu? Enggak sih, mungkin sebelumnya saya udah pernah juga sih. Orang kaya. Enggak juga sih, ekonomis. Pernah kemana aja Pak Arvin naik pesawat? Saya naik pesawat itu udah ke Kalimantan, ke Batam. Itu sih, Jakarta. Endorse semua? Endorse enggak sih, karena pergi merantau kerja. Pergi merantau kerja, dan alhamdulillah sekarang udah dapat pekerjaan yang sesuai dengan basic ya. Basic bisa dibilang nggak basic sih. Tapi belajar rezekinya di sini gitu. Rezekinya di sini. Udah terbang ke Kalimantan, Batam, Aceh juga udah pernah. Tapi ujung-ujungnya kerja yang netap itu malah di sini. Gitu. Di luar itu mungkin rezekinya di sini. Ya. Saya juga udah pernah ke Singapura, ke Arab juga, ke TKW. Baik, itu tadi ya perkenalan singkat seputaran Bapak Arvin dari divisi trainer ya Pak. Ya. Baik, itu tadi kita sudah bahas seputaran profil singkat dari Pak Arvin ya. Sekarang kita mau tahu tentang lebih jauh lagi tentang Pak Arvin. Boleh. Bicara soal hobi, Pak Arvin hobinya apa sih? Hobi kalau cowok itu pasti nggak jauh sih dari yang namanya bola ya. Bola. Yang pertama saya juga hobi di main basket, saya juga hobi di main bola juga, main futsal bola kaki, futsal. Nah itu sih hobi. Takraw. Kalau takraw. Kalau yang tradisional Pak Arvin bisa nggak? Nggak ada sih kan. Pengalaman apa nih kalau bicara soal main bola? Pengalaman apa sih yang paling menarik? Karena kan waktu kecil nih ya, Pak Arvin dari kecil belajar bola atau gimana sih? Kalau dari kecil belajar bola sih enggak ya, tapi udah main sama teman-teman di lapangan. Yang pakai sendal gitu ya gawangnya ya? Oh, pakai sendal, nggak pakai sepatu. Hujan-hujan juga main. Saya yakin teman-teman di rumah pasti juga pernah punya pengalaman. Apalagi kalau hujan-hujan tuh paling seru gitu. Maknya marah nggak? Pasti. Dilempar ke batu udah pernah saya. Gara-gara itu nggak pulang, main di hujan, main bola terus nggak bantuin orang tua di rumah, dilempar pakai batu dah. Padahal si maknya Pak Arvin nggak ngerasain sih gimana enaknya main bola. Nah itu mungkin nggak coba mungkin ya. Kalau basket, Hai Ma. Kalau basket belajar dari mana Pak Arvin? Kalau basket itu saya mulai belajar, nekunin dan mulai hobinya itu di waktu saya sekolah di SMP. Saya waktu itu udah ada ekskulnya ya? Udah ada ekskul sih. Udah ada ekskul, dan emang tiap pelajaran olahraga yang diajarin itu terus basket terus kebanyakan di sekolah saya waktu itu.
Mungkin sebelumnya saya belum mengenal basket. Saya mungkin lebih dulu mengenal sepak bola, bola kaki dan segala macamnya ya kan. Dari bola kaki baru ke basket. Baru bola basket. Baru bola basket. Di sana saya belajar. Mungkin di SMP saya sekolah di salah satu SMP yang bisa dibilang punya prestasi yang sangat bagus di olahraga basket ini. Gitu. Berarti kalau soal hobi, Pak Arvin memang basicnya hobinya olahraga ya? Iya, hobinya olahraga sih. Memang basicnya olahraga. Kalau untuk apa sih? Turnamen gimana tuh Pak Arvin? Ada nggak? Turnamen pernah ikut, saya pernah ikut. Mungkin kelasnya mungkin nggak bisa level lebih tinggi ya, karena kalau udah level lebih tinggi mungkin saya nggak di sini mungkin. Masuk di Spora ya? Iya, masuk di Spora mungkin saya. Tapi udah ikut turnamen udah pernah. Salah satu kayak misal di futsal saya juga pernah ikut turnamen ya. Turnamen itu waktu itu zaman SMA. Zaman SMA ikut turnamen futsal, tapi nggak juara. Terus turnamen pertandingan bola kaki saya pernah ikut Tarkam. Nggak juara juga? Juara 2. Juara 2. Tapi yang bikin sedihnya itu ya sering jadi pemain cadangan gitu. Jadi masih kurang bagus mainnya berarti. Membawa kemenangan atas usaha orang lain. Iya, atas usaha orang lain. Gimana perasaannya Pak Arvin? Saya juga pernah sih sebenarnya ya, sedikit ya kalau untuk soal cadangan ya. Saya kan ikut Paskibra tuh. Nah, selalu tuh jadi cadangan gara-gara tingginya kurang gitu. Kalau Pak Arvin sendiri gimana sih perasaannya pas jadi cadangan pasti itu? Sedih lah ya Pak Igo, seperti Pak Igo rasain ya. Ngarepin gini loh, mudah-mudahan nih orang nih sakit dipilih masuk bisa jadi kita yang gantiin. Ya. Kalau Pak Arvin sendiri gimana sih? Iya sama sih sebenarnya kayak gitu. Karena rata-rata di tim saya itu rata-rata semuanya pemain bayaran. Saya itu nggak pemain bayaran. Itu sedih yang pertama. Pemain bayaran. Mereka dibayar, nah saya nggak dibayar gitu kan, karena pemain saya juga bayaran ini kayak gimana sih? Pemain bayaran kayak mereka nih dia mainnya bagus, ntar tim ini bayar dia, gaji dia buat ikut main tanding gitu di Tarkam. Walaupun itu di komunitas orang lain? Iya, walaupun kadang-kadang sih kebanyakan yang dibayar tuh pasti belum ada join dengan klub yang lain sih, kayak free gitu loh. Tapi jadi gini loh Pak Arvin, saya pengen tahu juga sih yang Pak Arvin bilang pemain bayaran tadi gitu kan. Misalnya kita ada satu klub lagi gitu kan. Berarti kita boleh dong ngambil orang lain untuk tanding dengan ini? Boleh, nggak masalah. Ini kan balik ke timnya itu sanggup nggak bayar pemainnya. Kalau di Tarkam itu bebas kayak gitu. Beda kalau mungkin kayak di liga. Sorry, ya, apa tadi namanya? Tarkam. Kepanjangan atau antar kampung? Pertandingan antar kampung itu namanya. main kampung. Iya. Saya nggak dengar. Itu. Jadi kan kebanyakan antar kampung itu pengen klub bolanya bagus, mereka datangin dari orang kampung. Misalnya nih, saya kampungnya nama Kampung Batu. Terus ada orang teman saya misalnya namanya Edo, itu kampungnya Kampung Pebayan. Tapi dia nggak dimainin di Kampung Pebayan, tapi dia mainnya bagus. Nah, pemain orang Kampung Batu ini bisa bayar dia gaji dia buat tandingnya, dengan cara digaji. Misalnya satu pertandingan dia main dapat duit 50.000 atau 100.000 kan lumayan. Kalau itu Tarkam itu lumayan. Bisa dibilang pengkhianat gak sih itu? Enggak kan sih. Kita kan di kampung ini terus malah ngelawan kampung kita itu kan. enggak sih karena yang mereka incar itu kan trofi sama hadiahnya ya. Jadi mereka nggak mempertahankan nama kampung, tapi kebanyakan itu kampung itu punya klub, tapi kebanyakan bukan hanya dari di timnya itu bukan hanya orang kampung itu aja, tapi campur-campur. Nah, itu saya mainnya itu waktu di Kalimantan, bukan di sini. Nah, gitu. Itu yang saya ingatkan tentang sepak bola. Terus yang ikut turnamen di basket itu paling sering. Paling sering. Kalau di basket ini dari SMP kan udah main ya, tapi alhamdulillah di SMP nggak pernah kepilih. Nah, itu masalahnya. Masih saingan lah ya. Iya, saingan. Mendingan mana cadangan atau nggak kepilih? Mending cadangan sih daripada nggak kepilih sama sekali. Nggak kepilih gini ya, tapi cadangan tapi nggak kepilih gitu. Ini gimana sih? Cadangan nggak kepilih lagi. Cadangan nggak kepilih dan otomatis nggak dibawa dong. Kalau udah cadangan nggak kepilih tuh sedihnya minta ampun loh. Sedihnya udah minta ampun. Terus yang namanya kita mungkin waktu itu gara-gara mungkin postur. Ini tapi saya lihat Pak Arvin tinggi loh. Nah itu, saya juga bingung. Dari kecil memang sudah kelihatan tinggi atau kelihatan tinggi karena kan ada faktor keturunan atau apa ya. Kalau kita dari kecil tinggi ya
besar gedenya juga tinggi gitu kan. Kalau saya sih ke faktor keturunan emang karena rata-rata keturunan dari mama sih ya. Keturunan dari mama itu rata-rata tinggi semua. Karena bisa dibilang dari buyut-buyut udah lalunya itu kalau nggak salah cerita-ceritanya itu masih ada sedikit keturunan-keturunan Arabnya lah. Oh. Arab cu. Terus Arab dari mananya ya? ya Arab nggak tahu, mungkin Araban mungkin ya. Arab kacau mungkin, nggak tahu. Ya. Tapi saya nggak tahu ya, itu kan cerita-cerita dari yang lama-lama, saya nggak tahu, saya nggak terlalu tahu. Cuman kalau memang untuk tinggi memang udah postur tinggi, karena kakek saya tingginya aja 2 meter, 2 meter, itu memang tinggi dia. Terus tapi kalau saya waktu SMP itu nggak kelihatan tinggi, karena aslinya dari kecil itu gemuk. Jadi Parvin waktu kecil tuh gemuk ya? SD, tapi mulai ke SMP itu mulai kurus, tapi Mungkin enggak. naiknya ke atas kali itu. Pas di SMA baru kerasa naiknya sih. Anda mau tinggi seperti ini, minum susu apa? Susu kuda liar. Terus prestasi apa yang Pak Arvin dapat selama di basket ataupun di bola futsal atau bola ini sih? Bola futsal. Kalau untuk Lapangan besar ya? Futsal saya pernah main. Futsal juga pernah main. Terus di lapangan besar juga pernah main gitu. Apa klub jagoan Pak Arvin? Kalau di bola kaki, pastilah Manchester United. Manchester United, buat yang samaan boleh nanti nonton bareng di GGMU. Glory Manchester United. Kalau klub di apa tadi? Ankum apa? Antar kampung tadi apa? Antar kampung. Tarkam ya. Tarkam itu namanya ada juga nggak sih klub ini, namanya apa atau gitu kan? Namanya ada. Namanya ada, tapi saya waktu itu ikut turnamen dengan dia itu nama kampungnya itu Bodo amat. Jadi nama klubnya itu Bodo FC sih. Bodo FC. Ada filosofinya atau gimana sih Pak? Enggak sih, memang nama daerahnya aja sih. Memang daerahnya Bodo. Cadangan juga di sana? Cadangan. Enggak kepilih juga? Kepilih pernah dimainin pas 2 kali pertandingan, tapi gantiin orang dalam waktu singkat sih. Lumayan. Kasihan lah. Berarti waktu itu bener-bener ditunjukin skill ya Pak Arvinnya biar kelihatan. Hampir cetak gol tapi nggak jadi gol. Tapi waktu itu karena bisa masuk itu gara-gara mungkin salah satunya faktornya kan yang punya tim itu orang kita ya. Orang kita yang ada di sana. Sebentar deh. Ini kalau olahraga ada orang dalam juga ya? Ada jurusan orang dalam juga ya? Bisa nggak hanya baru tahu loh. Baru tahu. Pakai orang dalam masuknya gitu. Jadi keponakan siapa bisa masuk. Bisa. Enggak cuma di kerjaan ya. Bisa Pak Arvin langsung masuk. Bisa tanpa tes ya. Ketua pemudanya siapa sih? Ada. Yang bantuin ketua pemudanya. Yang bantuin ketua pemudanya ya. Bicara soal prestasi tadi, prestasi apa yang Pak Arvin dapatkan di ini basket? Kalau di basket ini ya, mungkin bisa dibilang ini salah satu olahraga yang saya minatin dari sejak saya SMP. Semenjak saya SMP, dan di sini belum ada prestasi yang bisa saya raih di bola basket ini. Ampun deh. Karena nggak ada prestasinya. Ya, udah cadangan, nggak kepilih, nggak punya prestasi lagi. Kacau kan ya? Sedih. Apa sih Pak Arvin yang dibanggain dari hobi Pak Arvin ini? Yang dibanggain dari sananya itu pertama di sana itu adalah pertemanan ya. Pertemanan. Terus kita ketemu orang luar yang sebelumnya kita nggak pernah ketemu dan nggak kenal, jadi bisa kenal gara-gara di pertandingan itu. Udah ketemu orang-orang hebat juga? Udah ketemu orang-orang hebat, tapi belum sehebat yang di TV-TV sih ya. Yang penting, tapi kita lihat itu udah paling jago sih kayak gitu. Terus tahu gimana ya, seperti di pertandingan bola di mana-mana itu yang ada yang namanya fair play gitu kan. Fair play itu kayak ya emang orang itu nggak cari keuntungan untuk timnya aja, tapi memang kalau seandainya ada yang cedera mereka pasti akan hentiin bola, nggak bakal lanjutin gitu. Basket ini saya di salah satu di perusahaan ini juga ya, kita ada yang namanya olimpiade yang namanya Jet Olympic ya. Jet Olympic 1 kali 2 tahun. Sempat dengar juga sih kalau JNT ini juga support hobi ya, olahraga dan sangat support hobi ya. Pak Arvin dengar kabar pernah juga ya dapat prestasi ke Jet Olympic. Alhamdulillah kita udah ngadain Jet Olympic 2 kali, sudah 2 kali juga saya ikut ke Jakarta untuk ikut Jet Olympic ini. Sebagai peserta? Sebagai bukan peserta sih ya, tapi sebagai nggak cadangan kan? Atlet enggak. Atlet lo, tolong nanti di bawah ditulis. Enggak, ini nggak cadangan ya. Ini dari prestasi ini.
2 kali. Ya 2 kali. Dan dapat juara. Alhamdulillah enggak. Belum beruntung. Belum beruntung. Belum beruntung. Masih belum Tahun beruntung. besok nggak pakai lagi nih. Jangan, mudah-mudahan masih di bawah lah ya. Kalau nggak bisa Jet Olympic nanti bisa ke ini Progres. basket nanti ke bola Ke atau bola. lomba mewarnai mungkin bisa. Tapi kalau untuk di hobi itu kalau misalnya gini Pak Iko, kalau seandainya pengen sukses di salah satu hobi ya kita juga harus tekunin hobi itu cukup di satu aja, jangan Satu aja. Oke, kalau di hobi cukup satu ya. Saya mau nanya nih, Parvin, kalau disuruh milih basket atau futsal atau bola deh gitu, lebih milih mana? Saya mungkin lebih milih basket sih. Karena nama basket yang membesarkan. Yang basket bukan membesarkan sih ya. Tapi kayaknya feel yang saya dapetin itu di basket. Di basket ya. Feel yang saya dapetin itu di basket. Walaupun dari kecil saya itu hobinya main bola. Kalau cerita sedikit soal Jet Olympic. Boleh. Di Jet Olympic itu saya dua kali Jet Olympic, 2 kali saya ikut terus. Dan kita itu kan digabungin nih sama yang namanya Jet Group. Jet Group ya. Ya ada tim, ada karyawan dari Oppo juga, Realme, WOU. dan semuanya. Pokoknya dalam Jet Group semuanya. Kita itu seperti diadu dulu sebelum ikut Jet Olympic itu kita bikin tim sendiri. Kayak JNT kita bikin tim sendiri untuk basket. Nah kita pilih dulu timnya siapa aja yang akan ikut basket. Nah, nanti kita akan tandingin dengan tim yang di Jet Group tadi. Ada berapa orang kemarin dari Padang, Parvin? Alhamdulillah ya, waktu itu kita 2 kali ikut Yang ini. untuk JNT? Yang dari JNT ya, dari JNT cuma 5 orang. Kemarin salah satunya Parvin ya. Salah satunya saya. Karena mungkin bisa dibilang peminat basket di JNT ini, yang di JNT itu cuma sedikit. Sangat Semakin sedikit peminat, semakin besar peluang. Bukan juga sih. Bukan juga sih ya. Tapi sebenarnya selama 2 kali ini kita setiap ngadu sama tim Oppo, alhamdulillah kita itu selalu kalah gitu. Selalu kalah. Bukan artian dalam artian itu bukan berarti kita nggak bagus main di sini. Tim kita sebenarnya bagus-bagus pemainnya. Ada yang bagus juga, ada yang cuman bisa megang bola juga ada. Tapi ada perlawanan ketika ngelawan Oppo, ada sangat. Karena waktu itu kita cuma 5, mereka punya bawa 10 orang, kita cuma 5. Itu malah kita yang unggul duluan. Baru akhirnya mereka yang bisa ngejar gara-gara kita udah yang namanya stamina ya, stamina. Karena 4 kuarter 5 orang nggak ada pengganti, ya gila lah. Bisa dibilang habisin nafas lah. Kalau untuk pengalaman yang paling menarik selama 2 tahun ikut, berarti 2 periode ya? 2 periode ikut Jet Olympic ini apa nih Pak? Pengalaman menariknya seperti apa nih? Misalnya kalau ketemu jodoh di sana, atau ketemu sama bosnya Jet Group, atau gimana, atau ada barang-barang yang hilang atau gimana gitu sih? Enggak. Kalau saya sih ikut Jet Olympic ini enaknya itu gini, saya bisa nyalurin hobi lagi gitu. Karena sebelumnya pernah terhenti kan, habis tamat sekolah udah nggak ikut, pernah berhenti nggak ikut main basket lagi. Karena waktu di SMA saya itu fokus 3 tahun ikut semua, ikut pertandingan, ikut DBL juga. DBL itu paling terkenal juga dulu kan yang namanya di. Sudah basicnya di olahraga ya. Nah, terus habis tamat itu malah nggak ngelakonin lagi gara-gara fokus waktu itu ngerantau, kerja dan segala macamnya. Terus pas ngerantau di Kalimantan malah saya dapat nyalurin lagi waktu itu. Nyalurin waktu itu di Kalimantan emang dapat nyalurin bola kaki sama basket. Terus ketemu dengan teman-teman, ternyata sejalan juga hobinya basket. Habis itu bola kaki saya tinggalin. Tiap sore tiap sore itu malah lebih sering main bola basket. Habis kerja main bola basket sama teman-teman yang ada di sana. Terus ikut adu sama tim nasional, timnasnya yang namanya Kabupaten Sanggau waktu itu. Kita ngadu tiap malam, sekali seminggu biasanya. Itu buat ngetes permainan kita juga. Karena kita di sini yang main itu nggak ada pakai pelatih. Waktu itu yang tim saya yang ada di Kalimantan waktu itu nggak ada pakai pelatih. Kita ibarat bisa dibilang latihan seperti yang kita paham, belajar dengan yang kita tahu. Terus adu. Alhamdulillah itu pernah menang sih dalam. Baru kali ini ya menang ya? Menang itu kan cuman yang namanya persahabatan ya. Persahabatan, pertandingan persahabatan. Karena pemainnya lumayan bagus sih. Untuk cedera gimana Parvin? Pernah cedera nggak? Alhamdulillah. Karena kan setiap hobi itu pasti ada ini ya. Ya, pernah sih. Ini kejadian yang pas di Olympic tahun 2019 ya. Tahun kemarin ya? Pas tahun kemarin. Bisa dibilang karena tahun kemarin Jet Olympic butuh host nggak sih?
Kayaknya butuh deh. Boleh tuh Pak Igo mau ngelamar itu. Soalnya saya nggak minat olahraga sih nanti kalau kalau nanti Bisa nggak kalau bahasa kesana lagi bisa nggak ini bahasa ya, Mandarin? swing susu sapu sih, susu sapu. Hati artinya. Artinya ada di sini. Susu sapu sih. Oke, jadi 2019 kemarin pas di Olimpik itu, ini saya punya pengalaman menarik yang bisa dibilang bikin saya kesal juga sebenarnya waktu itu. Saya baru tanding, saya diturunin di awal kan, habis itu baru main tanding, belum sampai 5 menit. Dikeluarin. Bukan dikeluarin sih, ini malah beradu sama lawan. Nah, saya lagi bawa bola, mau nge-shoot, tapi si lawannya itu main siku. Nah, kalau di basket itu ya memang kebanyakan orang itu kalau nggak dorong, kalau nggak siku, supaya nggak kelihatan sama sama wasitnya gitu. Jambak-jambakan nggak ada? Nggak ada sih. Jambak-jambakan boleh itu di atas ring mungkin. Nah, jadi pas mau nge-shoot itu, saya mau nge-shoot jump shoot ya. Jadi pas lawan itu langsung nangkisnya tuh pakai ininya dia. Nah, tak terus kena di bibir langsung pecah, langsung berdarah. Bibir Parvin. Bibir saya sendiri langsung berdarah, itu banyak netes darahnya. Bahkan saya ngelihat itu udah penuh darah di sini. Nah, makanya waktu itu langsung ditarik keluar dulu buat ademin ini. Terus gara-gara darah itu ada medis yang datang pastinya dong. Ya, ada medis yang datang pastinya, cewek. Cantik. Enggak sih. Kalau cantik kan lumayan, nggak lukanya jadi nggak berasa gitu kan. Ini udah dekil, ngomong apa segala macam, udah nambah sakit lah. Tapi di sana untung sih mungkin emosi bisa kita reda juga ya. Itu ya pengalaman cederanya waktu itu. Jadi saya terpaksa ditarik keluar, nggak bisa ikut main. Tapi paling kesal kenapa? Di sana malah jadi pas saya cedera itu tim saya malah jadi down. Tim saya jadi down. Solid mereka mainnya ya. Kita jadi mainnya itu jadi langsung turun, padahal terus udah bagus sih. Cadangannya siapa yang masuk? Ada waktu itu kita ada 8 orang yang pergi. Doa dari pemain cadangan. Doa dari pemain cadangan yang tadi moga-moga ini cedera dia masuk deh. Gitu ya mungkin ya. Doa tadi ya. Membalik doanya ke Parvin ya. Sekalinya masuk pemain utama dapat karma. Tapi di sini ya Pak Igo, kalau di basket itu mereka tuh harus kejar fisik sih. Di tahun 2019 itu kemarin fisik saya bisa dibilang sangat turun. Turun bisa karena berat badan saya waktu itu turun, bisa dibilang turun ya. Berat badan saya nggak ideal sih, 59. Pengaruh nggak sih Parvin misalnya pemain basket itu harus tinggi atau apa gitu kan? Pemain basket itu sebenarnya nggak harus tinggi. Kalau lebih tepatnya sih lebih bagusnya harus tinggi ya. Tapi minimal punya bobot sama kekuatan di sini body. Ini yang paling penting ini. Sama kayak nyari jodoh ya, harus ada bibit bebek bobot. Iya, sama kaki juga, kekuatan kaki juga. Karena mereka shoot pasti butuh tenaga yang pertama. Terus juga buat basket itu lebih ngejaga di pahanya juga. Ada vitamin khusus nggak Parvin supaya ini lebih sehat lagi, lebih berstamina lagi gitu? Ada vitamin khusus atau minuman khusus nggak sih? Vitamin ini khusus. Juga ya buat teman-teman yang hobinya basket, mungkin bisa juga curhat sama Parvin nanti atau tanya-tanya gitu kan. Dan tipsnya seputar minuman energi. Mana? Iklan ini. Ini nggak iklan loh. Nggak iklan ya. Apa sih Parvin minumannya? Oh enggak sih, kalau saya nggak ada pakai minuman. Nggak ada pakai minuman. Yang pertama itu paling jaga pola makan dulu. Terus yang paling utama itu yang harus kalau untuk atlet itu pisang yang paling bagus. Pisang yang paling bagus. Pisang. Terus kalau untuk stamina bagus itu juga minumnya itu jangan minum yang kayak minuman beralkohol tuh nggak boleh. Ya kalau pengen bagus nggak boleh ya, harus minumannya yang tradisional, sempayang gitu kan. Jamu juga boleh. Jamu. Minuman energi misalnya kayak yang penambah ion juga nggak masalah sih. Tua ya? Katanya, boleh tua. Rekomendasi itu bagus. Enggak. Baik, mungkin itu aja tadi seputaran profil dari Parvin tadi sudah, pengalamannya juga sudah, dan kali ini kita minta semangat deh dari Parvin, baik itu untuk tim GNT, baik itu semua
hobi orang-orang yang hobinya basket, futsal dan semuanya deh, semangat dari Pak Arvin. Mudah-mudahan juga sih tahun depan ada Jet Impact lagi ya. Mudah-mudahan juga banyak yang ikut. Mudah-mudahan saya juga. Iya, kemarin siapa belum sempat ikut ya yang di drop-in daerah. Ya. Semangat ya, semoga tahun ini bisa ikut. Ya benar-benar. Ada si Dharma. Dharma. Dharma itu dia juga bagus main basket itu. Harusnya dia ikut tapi nggak bisa ikut Belum gara-gara sesuai baru dengan ketentuan kemarin ya. baru masuk kerja di JNT. Terus apa lagi Pak Arvin? Untuk JNT apa deh saran-sarannya untuk karyawan-karyawan JNT? Oh, saran-saran. Karyawannya Pak Arvin nih. Kalau untuk di luar dari hobi ya, untuk dalam bekerja, untuk teman-teman yang ada di lapangan semuanya, saya harapkan juga semuanya sekarang peak season. Saya minta untuk jaga stamina juga, jaga pola makan, jaga kesehatan, jangan sampai sakit juga karena kondisi barang kita banyak saat ini. Terus juga semangat terus kerjanya, jangan lembek kayak Para pejuang COD, para pejuang COD, para pejuang paket. Pokoknya intinya semangat. Yang penting apa yang kalian inginkan pasti akan tercapai juga kalau seandainya kalian benar-benar bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Sebenarnya dari yang saya ceritakan tadi itu belum selesai semua, tapi ada sih faedahnya itu yang penting jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalau pengen mencapai sesuatu itu ya harus jalanin terus. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina dan jangan lupa semangat dalam bekerja. Semoga dalam bekerja juga bisa melakukan hobi-hobi yang positif. Oh, benar sekali. Hobi yang positif, jangan hobi yang negatif. Itu tadi profil singkat dari Pak Arvin ya, dan juga pengalaman-pengalaman menarik seputaran Pak Arvin juga, kehidupan pribadinya, hobinya dan juga pekerjaannya Pak Arvin ya. Kita masuk ke pemenang dari kuis Q&A yang kemarin Pak Arvin. Selamat kepada Bapak Ilham Nurzali dari konten YouTube. Terus juga untuk saudara Riko Aryadi, bisa langsung hubungi Instagram JNT Express. Bisa by DM langsung ya, nanti akan ada hadiah menarik yang sudah kami janjikan kemarin. Dan untuk kali ini kita juga ada sedikit giveaway juga. Apa sih giveaway atau apa sih ini? Kuis ya buat konten kali ini, dan pengumumannya akan diumumkan pada konten COD berikutnya. Dan untuk ini dari Pak Arvin langsung deh sebagai bintang tamu kita pada hari ini akan memberikan sebuah pertanyaan untuk pemirsa YouTube JNT Express. Oke, pertanyaannya apa nama klub Tarkam yang pernah saya ikutin? Nah, itu dia tuh. Apa nama klub Tarkam yang pernah Pak Arvin ikuti? Sebagai cadangan. Kasian banget sih. Buat kamu ataupun semua pemirsa yang pengen dapat hadiah spesial dari JNT Express, silakan langsung dijawab ya di konten YouTube kami ataupun di Instagram kami JNT Express Sumatera Barat, dan jangan lupa follow Instagramnya JNT Express karena bakalan banyak di sana promo-promo seputaran JNT Express. Benar. Lowongan kerja juga buat kamu yang kepengen nanya kemarin ya. Dan terima kasih atas waktunya Pak Arvin, terima kasih atas waktunya Pak Arvin. Terima kasih kembali Pak Iko. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan channel YouTube kami. Sampai jumpa di program berikutnya. Bye.